Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Perkenalkan kami kelompok 10 akan menjelaskan apa itu konseling Pancawaskita terkait mata kuliah model-model konseling. Sebelum memasuki materi, mari kita perkenalan dengan anggota 10 yang keren-keren ini dan telah mempersiapkan materi dengan maksimal. Yang pertama ada Hasna Agi Prakusya, yang kedua Nurul Hafifah Sabilah, yang ketiga Salsabila Puspita, dan yang keempat ada Sarah Zahra. Selanjutnya, mari kita mempelajari materi ini dengan baik. Pancawaskita. Apa itu Pancawaskita? Konseling Pancawaskita atau disingkat Kopasta ini merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam konseling dengan memadupadankan teori konseling. Panca berarti 5, sedangkan Waskita berarti cerdas, tekun, ulet. Dalam konseling Pancawaskita yang menyelenggarakan penggatraan gatra klien dalam rangka memandirikan dan membangun kemampuan pengendalian diri klien. Konseling Pancawaskita secara mendasar berorientasi pada kesejatian manusia yang terumus dalam konsep harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap implikasinya. Pancawaskita itu sendiri mengintegrasikan 5 hal yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk bisa menjadi konselor profesional dengan mengintegrasikan 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Pancadaya, meliputi daya takwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan daya karya. Yang ketiga ada Liharit, meliputi jasmania rohania, individual sosial, material spiritual, dunia akhirat, dan lokal global atau universal. Yang keempat ada Likuladu, meliputi gizi, pendidikan, sikap dan perlakuan, budaya, dan kondisi insidental. Yang terakhir atau yang kelima ada Masidu, yang meliputi rasa aman, kompetensi, aspirasi, semangat, dan penggunaan kesempatan. Tujuan konseling Pancawaskita. Menurut Prayitno 1988, konseling Pancawaskita mempunyai tujuan yaitu terbangunnya gatra baru melalui pengungkapan, analisis, pemaknaan secara tepat dan positif terhadap arti dari dalam, arti dari luar, keberadaan yang sedang ada, serta pembinaan keberadaan yang sedang ada. Baru dengan memperhatikan keberadaan yang mungkin ada, positif, yang ada pada diri klien. Dengan kata lain, tujuan konseling Pancawaskita yaitu untuk mewujudkan gatra baru diselenggarakan dengan mengikuti proses pengantaran, introduction, penjajakan, investigation, penafsiran, interpretation, pembinaan, interpretation, penilaian dan pengembangan. Inspection. Ditilik dari isinya, konseling merupakan proses membangun pribadi yang mandiri. Sebelum seorang konselor membangun hal itu, terlebih dahulu ia perlu membangun pribadinya yang mandiri terlebih dahulu. Konselor yang mandiri itu akan sangat mampu dari segi teknis dan psikologisnya untuk menyelenggarakan konseling elektik dengan wawasan Pancawaskita. Waskita merupakan sifat yang terpancar dari kiat dan kinerja yang penuh dengan keunggulan, semangat, dan disertai dengan yang pertama ada kecerdasan, yaitu konseling adalah pekerjaan yang diselenggarakan atas dasar teori dan teknologi yang tinggi, serta mempertimbangkan akal yang sehat, matang, dan kreatif. Lalu yang kedua ada kekuatan. Konselor adalah pribadi yang tangguh baik dalam keluasan dan kedalaman wawasan, pengetahuan serta keterampilannya maupun dalam kemauan dan ketekunannya melayani klien. 3. Keterarahan, bahwa kegiatan konseling berorientasi kepada keberhasilan klien, mengoptimalkan perkembangan dirinya dan mengatasi permasalahan. 4. Ketelitian,
konselor bekerja dengan cermat dan hati-hati serta berdasarkan data dalam pemilihan dan menerapkan teknologi dan teori konseling. 5. Kearifbijaksanaan, bahwa konselor dalam menyikapi dan bertindak didasarkan pada peninjauan dan pertimbangan yang matang, kelembutan dan kesantunan terhadap klien dan orang lain pada umumnya, sesuai dengan nilai moral dan norma-norma yang berlaku serta kode etik konseling. Teknik-tekniknya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum meliputi penerimaan terhadap klien, sikap dan jarak duduk, kontak mata, 3M yaitu mendengar dengan baik, memahami secara tepat, serta merespon secara tepat dan positif. Lalu ada kontak psikologis, penstrukturan, ajakan untuk berbicara, pertanyaan terbuka, refleksi, isi dari perasaan, keruntutan, penyimpulan, penafsiran, konfrontasi, ajakan untuk memikirkan sesuatu yang lain, peneguhan hasrat, penfrustasian klien, strategi tidak memanfaatkan klien, suasana diam, transferensi dan kontratransferensi, teknik eksperimental, interpretasi pengalaman masa lampau, asosiasi bebas, sentuhan jasmania, penilaian, penyusunan laporan. Khususnya sendiri meliputi pokok-pokok, pemberian informasi, pemberian contoh pribadi, perumusan tujuan, latihan penenangan sederhana dan penuh, kesadaran tubuh, desensitisasi dan sensitisasi, kursi kosong, permainan peran dan permainan dialog, latihan keluguan, latihan seksual, latihan transisional, analisis gaya hidup, kontrak, pemberian nasihat. Teknik-teknik tersebut dipilih dan ditetapkan sesuai dengan keunikan klien dengan masalah dan perkembangannya sejak awal sampai di akhirnya proses konseling. Gatra. Keberadaan merupakan suatu yang penuh arti. Sesuatu yang penuh arti disebut gatra. Dalam dirinya sendiri, gatra itu mengandung arti tertentu. Di samping itu, arti suatu gatra dapat pula diberikan dari luar, yaitu yang diberikan atau dibentuk oleh orang-orang yang berusaha menghayati atau mendayagunakan gatra itu. Arti dari dalam suatu gatra bersifat amung dan demikianlah adanya, unik dan objektif. Sedangkan arti yang diberikan dari luar bersifat lentur. Sifat keberadaan gatra adalah seperti sifat-sifat keberadaan benda pada umumnya. Ada yang padat, artinya bentuk dan isi yang lebih pasti dan tidak mudah diubah. Ada yang cair, artinya bentuk dan isi yang mudah berubah. Ada pula yang ibarat gas, artinya bentuk, isi, dan kepadatannya amat mudah berubah, mengembang, dan menguap. Demikian juga warna gatra. Warna gatra ia dapat berwarna tunggal ataupun berwarna-warni, bagai pelangi ataupun kabur, buram, atau tanpa warna sama sekali. Slide ke-6 ada hakikat dan kepribadian manusia. Hakikat manusia merupakan inti dari kemanusiaan manusia. Dari awal penciptanya, dalam kondisi keberadaannya di atas bumi, sama dengan perjalanannya kembali ke Sang Maha Pencipta. Kepribadian perkembangan. Seorang individu, kepribadian merupakan konglomerat agregat dari keputusan yang kami buat sepanjang hidup kita. Di slide ke-7 ada dinamika kehidupan atau BMB3. Kehidupan kemanusiaan tersebut di atas berlangsung dalam dinamika yang mengarah sebagaimana dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa kepada kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, kejayaan, dan maju dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Dinamika BMB itu sepenuhnya sejajar dengan energisasi pancadaya dalam pengembangan atau kehidupan manusia, sebagaimana arah bolak-balik berikut. Ada BMB 3, komponennya adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Lalu ada pancadaya, yaitu daya cipta, daya rasa, daya karsa, daya karya, dan daya takwa. Kesalahan individu, kehidupan efektif sehari-hari dikehendaki agar dengan HMM-nya yang difasilitasi oleh Liku Ladu, sebagaimana diharapkan individu dapat berkeadaan positif, sejahtera, dan bahagia. Keadaan demikian itu terwujud dalam kehidupan efektif sehari-hari (KES) dengan acuan BMB 3. Kondisi KES dengan BMB3 positif itu ditunjang dengan rasa aman, kompetensi, aspirasi, semangat, serta pemanfaatan kesempatan masidu yang tepat dan tinggi. Kehidupan efektif sehari-hari terganggu apabila kondisi KES diwarnai oleh dinamika BMB3 dan masidu yang positif dan mantap seperti halnya di pembahasan sebelumnya. Maka kondisi KES terkait dengan kualitas pengembangan pancadaya, Liku Ladu, dan masidu yang terganggu yaitu seperti ketakwaan yang terputus, daya cipta yang lemah, daya rasa yang tumpul, daya karsa yang mandek, daya karsa yang mandul, gizi yang rendah, sikap dan perilaku yang menolak, pendidikan yang macet dan kasar, budaya dan yang terbelakang, kondisi insidental yang merugikan, rasa aman yang terancam, kompetensi yang mentok, aspirasi yang terkurung, semangat yang layu, dan yang terakhir yaitu kesempatan yang terbuang. Terima kasih telah menyimak materi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan terkait konseling Pancawaskita, teman-teman bisa chat di kolom komentar ya. Salam hangat kelompok 10.